gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah seorang mantan preman, Bapak. Nah, mengapa bisa seperti itu? Guru ini ya, beliau adalah seorang mantan preman. Nah, mengapa beliau mantan sampai bisa menjadi seorang mantan preman? Saya lupa waktu itu guru ini bertemu lagi dengan seseorang gitu ya, yang waktu itu ketika si preman ini sedang ganas-ganasnya menjadi seorang preman, ya bertemulah dengan seorang, saya lupa ya siapa itu waktu itu, lupa saya. Nah, kemudian si mantan preman ini menantang, coba kalau memang betul gitu ya, bahwa Muhammad itu adalah betul-betul Rasulullah gitu ya, coba sampaikan kepada saya kira-kira apa yang membuat saya bisa berubah gitu. Maka disampaikanlah begini. Ini insya Allah kata-kata dari Rasulullah, bahwa kalau engkau tidak mau, ya lakukan semaumu, sambil ditepuk. Kalau engkau tidak mau, ya lakukan semaumu. Kata-kata itu Bapak dan Ibu luar biasa ternyata, membuat sang preman ini berbalik 180 derajat, dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar yang bisa melahirkan ulama-ulama besar lainnya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim yang kita sudah kenal itu. Begitu seorang guru yang inspiratif. Jadi guru yang inspiratif ini Bapak dan Ibu adalah yang mampu mengubah perilaku siswanya, cara berpikir siswanya, lingkungannya, teman sejawatnya, ya, untuk menjadi lebih baik, ya. Nah, ini ya, Al-Imam Abu Bustam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, itu ya, yang menjadi guru dari Imam Al-Bukhari itu, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, ini cerita betulan gitu ya. Jadi kalau kita memang betul-betul ya menjadi guru, tentunya kita harus bisa menjadi guru yang inspiratif ini. Kemudian bagaimana kurikulumnya? Ya, sekolah yang bermutu itu gitu ya, adalah kurikulumnya harus holistik Bapak dan Ibu. Bagaimana kurikulum yang holistik ini? Gitu. Ya, kurikulum yang holistik itu kurikulum yang tidak terpisah-pisah, memadu padankan satu dengan yang lain, dirajut dalam sebuah kegiatan gitu. Maka Bapak dan Ibu, apa yang saya lakukan di SMK Wickrama, sejak SMK Wickrama itu berdiri, saya sudah melakukan modifikasi kurikulum. Saya modifikasi bukan berarti saya ubah, tidak. Apa yang diminta oleh pemerintah saya lakukan, tetapi saya modifikasi, saya sesuaikan dengan kebutuhan yang saya hadapi di lapang. Nah, waktu itu belum ada kurikulum yang disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya mulai tahun 96, di mana setiap setiap mata pelajaran itu satu dengan yang lainnya harus ditanya. Sebagai contoh, misalnya, ya, ketika seorang guru, misalnya guru guru IPA gitu ya, misalnya guru IPA. Ya. Kemudian guru IPA ini bukan berarti tidak ada hubungannya misalnya dengan guru matematika. Ya, kita menggunakan topik ya, atau apa itu kalau di apa itu namanya, topik itu apa? Tema ya, tematik ya, pakai tema. Nah, misalnya temanya tentang sampah. Nah, itu kan bisa gitu ya. Nah, sehingga ketika guru IPA menjelaskan tentang sampah gitu ya, itu bisa didekati dengan guru matematika. Jadi guru matematika harus memberikan pembelajaran juga tentang sampah, tetapi yang disoroti tentang matematikanya. Seandainya satu hari dihasilkan sampah sekian kilo, kemudian sampah itu ya misalnya sekian kilo sampah plastik itu baru bisa melebur sekitar 400 tahun. Nah, itu nanti IPA-nya yang menjelaskan bagaimana kenapa plastik itu baru bisa terurai baru 400 tahun, yaitu IPA. Kemudian itu dipadu-padankan Bapak dan Ibu. Nah, inilah kurikulum yang holistik tadi. Ya, kemudian misalnya ketika seorang guru agama, ya ketika dia mengajarkan misalnya tentang paling gampang itu tentang waris gitu ya, di situ ada matematikanya. Ini dipadu-padankan. Nah, inilah yang disebut dengan kurikulum holistik gitu. Nah, jadi tidak sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Ya, satu dengan yang lainnya saling menunjang. Kemudian tentunya kegiatan belajar mengajarnya harus joyful learning. Ya, tidak membosankan, tidak membuat anak stres, tidak membuat anak tidak penuh dengan ancaman-ancaman, tidak ada ancaman. Justru bagaimana guru-guru itu harus mampu mendorong murid-muridnya untuk selalu bergembira ria dalam setiap harinya.
Dan tentunya si guru-guru juga harus bahagia menjadi seorang guru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, para guru-guru itu harus tahu bagaimana SK yang ditandatangani di langit oleh Allah terhadap seorang muharir. Ini harus tahu guru-guru ini. Nah ya, di situ di Al Imran ayat 159 ya, 3159 ya. Insya Allah di situ disampaikan bagaimana gitu ya hubungan kita terhadap murid-murid kita. Nah begitulah Bapak dan Ibu, joyful learning dengan dibangun dengan penuh kebahagiaan, satu dengan yang lainnya saling mendorong, saling memotivasi, itulah yang diperlukan ya kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian bagaimana atmosfer pendidikannya tadi sudah saya sampaikan ya bahwa harus menjadi sekolah ramah anak. Kemudian bagaimana manajemen sekolahnya harus berbasis kepada data. Ya, saya ditanya, Wita, saya ini kan jadi kepala sekolah kan gadungan ya Bapak Ibu, betul-betul gadungan. Saya angkat sendiri, saya meskipun saat ini saya tidak diizinkan untuk jadi seorang kepala sekolah karena saya seorang dosen dan sebagainya. Ya, tetapi saya sering ditanya, tapi kok alhamdulillah gitu ya dalam perjalanannya gitu ya, tentunya ini memang atas izin Allah tentunya. Ya saya bisa seperti itu, saya bisa menjalankan menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi yang lebih betul-betul menyadarkan saya dan saya selalu menjawab. Saya bersyukur bahwa saya ya tidak terlalu asing dengan urusan data karena saya seorang statistician, maka gitu, semua kebijakan saya itu berbasis data Pak. Dan ketika saya menjadi kepala sekolah, ya semua kebijakan saya itu berbasis data. Supaya apa? Supaya kebijakan kita itu tepat sasaran. Dan kalau tepat sasaran inilah yang disebut dengan efektif tadi. Nah, berbasis data saya kombinasikan. Berbasis data saja tidak cukup. Ya, misalnya sebagai contoh tadi, ketika saya tahu data, 3% siswa saya, gitu ya, siswa saya anemi. Ini kan data ya, data mengatakan begitu. Ada informasi bahwa ternyata memiliki hubungan antara prestasi akademis. Waktu itu saya ukur, saya hitung nilai matematikanya. Ternyata memiliki hubungan yang kuat gitu, antara mereka yang aneminya tinggi ya, itu nilai matematikanya sangat jelek. Sementara mereka yang gizinya baik, nilai matematikanya bagus. Lalu dari informasi yang ini, maka saya berpikir apa yang saya lakukan. Nah, untuk bisa mendapatkan ide apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, selalu saya katakan ide yang bagus itu hanya karena kita mendapatkan tuntunan dari Allah. Tanpa itu tidak bisa. Nah, disinilah peran akhirnya bagaimana seorang pemimpin itu selalu melibatkan dan bergantung kepada Allah dalam terutama ketika mengambil keputusan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, maka apa yang diperlukan yaitu jiwa yang terbimbing. Bagaimana jiwa yang terbimbing itu? Jiwa yang terbimbing ini dapat terwujud jika kita memiliki akhlak yang mulia. Nah, inilah rupanya gitu ya. Kaitannya mengapa SMK Wikrama yang tempatnya saja masuk gang kecil Bapak dan Ibu, ada pertama kali tanah itu saya beli tidak ada jalannya. Semua orang bilang itu tempat jin buang. Jin buang anak. Aduh. Nah, katanya. Ya, awalnya ke dalam di daerah IDT gitu ya, daerah kumuh tempatnya katanya tempatnya para penjahat-penjahat itu ada di tempat di lingkungan kami. Nah, semua mengatakan tidak mungkin sebuah sekolah swasta akan bisa berhasil di tempat yang seperti itu. Tetapi rupanya ketika kita bersandar betul kepada Allah, disitulah peran Allah betul-betul luar biasa di luar nalar kita Bapak dan Ibu. Karena ketika kita ini hanya menggantungkan kepada kemampuan diri kita, maka ketika kita menggantungkan kepada kemampuan Allah gitu ya, maka disitulah akhirnya yang kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya unlimited atau tak terbatas. Inilah Bapak dan Ibu, bagaimana hubungan kita ini bersenjata dengan jiwa milik Allah akan menghasilkan ide-ide
Yang ide-ide itu nanti insya Allah akhirnya menjadikan kita orang-orang yang agen perubahan. Menjadi bukan sesuatu yang orang lain mungkin sangat jarang untuk melakukan itu, ya mungkin orang lain enggan melakukan itu, tetapi kita baik mana tentunya sarana prasarananya, karena ini sudah eranya era IT Bapak dan Ibu, maka saya sepakat di era 4.0 ini yang harus dilakukan adalah paling tidak sekolah itu harus memiliki fasilitas internet yang mumpuni. Karena kendaraan kita saat ini Bapak dan Ibu adalah internet, ya. Saya bisa ketemu Bapak dan Ibu saat ini karena ada internet, bukan karena naik kereta api ke Surabaya atau naik pesawat ke Surabaya, bukan, ya. Tetapi saya naik internet saat ini. Baik, itu kira-kira. Kemudian selain itu, sarana prasarana kita juga harus ramah lingkungan. Jangan sampai sarana prasarana kita ini justru sebaliknya. Sebagai contoh, ya misalnya ruang-ruang kelas kita, ya padahal Allah sudah memberikan matahari yang cukup seperti ini, tapi ruang-ruang kelas kita gelap, gitu sehingga kita tidak bisa mengakses sinar matahari dengan baik. Nah, ini tidak boleh terjadi Bapak dan Ibu. Ya, jadi prasarana kita harus ramah lingkungan. Bagaimana dengan administrasi sekolah? Ya, administrasi sekolah di SMK Wikrama itu TU-nya ruangannya hanya 2x3 Bapak dan Ibu, meja FO sekaligus langsung sebagai meja TU. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu sebentar. Laptopnya Robek kayaknya. sebentar. Baterainya Nggak mati. 2x3 Bapak dan Ibu, ya seperti itu. Bagaimana? Keuangannya tentunya harus diikuti bagaimanapun. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah kita berpikir ada sekolah gratis. Sekolah tidak kasih orang tua murid bisa saja tidak mengeluarkan uang segitu. Ya, tetapi sekolahnya tidak gratis, tidak ada sekolah yang gratis, semua perlu biaya. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa biaya itu harus selalu dari orang tua. Jadi di SMK Wikrama, meskipun kami memberikan fasilitas yang cukup bagus, kami bukan berarti anak-anak apa tidak bisa bersekolah di Wikrama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, 40% murid kami adalah mereka yang apa, tetapi mereka bisa ya mengenyam pendidikan yang bermutu di sekolah kami. Kemudian yang tak kalah penting adalah kerjasama. Sebagai seorang kepala sekolah, kita harus mampu membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, ya masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media. Ini yang disebut dengan kolaborasi pentahelix. Saat ini sadar ini ya, kolaborasi pentahelix. Dan SMK Wikrama melakukan ini, ya alhamdulillah akhirnya kami bisa seperti saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, tapi izinkan saya memberikan beberapa video supaya bisa disimak oleh Bapak dan Ibu, supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang SMK Wikrama. Masya Allah. Ini di rooftop ya. Sekolah dengan luas gedung 5.110 meter persegi ini tidak punya cleaning service. Kegiatan bersih-bersih dikerjakan oleh semua siswa dan guru. Siswa tidak menggunakan sepatu ke dalam kelas sehingga lantai tetap bersih, bahkan suci untuk sholat berjamaah. Pilih jenis tempat terdapat memudahkan penampilan dan daur ulang sampah. Selesai mengajar, guru bertanggung jawab menghapus papan tulis. Ujian kelas dilakukan semua siswa sepulang sekolah. Koridor dipel setiap pergantian jam belajar. Toilet dibersihkan sejak giliran siswa yang melalui serta tanaman juga dipastikan bahwa tidak ada coretan di bangku, meja, dan dinding. Kemampuan untuk bekerja sama juga rasa syukur dan kebahagiaan. Tidak perlu cleaning service untuk memiliki kondisi bukan? Ya, tujuan kita bukan, tetapi tujuan kita ialah bagaimana ya mewujudkan budaya bersih untuk setiap warga sekolah. Baik, selain ini, maaf ya sebentar. Ya, sebentar ya Bapak dan Ibu, saya akan inikan lagi. Oke, ini perilaku hidup sehat tadi. Sebentar, tidak ada lagi. Oke, silakan.
Atap SMK Wikrama ditanami berbagai sayuran organik. Sayuran ini ditumbuhkan menggunakan media tanah serta metode hidroponik. Metode hidroponik memungkinkan tanaman seluruh siswa giliran merawat tanaman. Pupuk tanam kompos sampah di sekolah. Kegiatan memetik sayuran menjadi bisa atau menarik bagi para tamu. Setelah dipanen, sayuran diolah untuk makan siang atau dikemas untuk dibawa pulang. Sayuran juga bisa dibeli di Wikrama Shop. Ingin menikmati sayuran hasil panen sendiri? Tadinya yang awalnya saya menanam tanaman-tanaman ini di atas atap sekolah ini karena memang kami tidak punya lahan gitu ya. Kemudian selain itu ialah untuk memberikan pengaruh atau memberikan efek dingin kepada ruangan-ruangan di bawahnya dan kami mengurangi pemanasan global gitu kira-kira. Sehingga green building ya, green curriculum and policy, green behavior and relationship management, green campaign and action, and green economy itulah langkah-langkah kami ketika kami menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian kantin sehat dan aman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelihatannya kantin ya Bapak dan Ibu, tetapi kantin ini luar biasa pengaruhnya ya. Dan alhamdulillah SMK Wikrama kantinnya mendapatkan penghargaan dari BPOM sebagai kantin sehat ya, dengan bintang 1 keamanan pangannya. Jadi semuanya itu makanannya, cara menyajikannya, cara mengolahnya, penyajinya semuanya itu dan diakreditasi setiap tahun ini. Kami alhamdulillah sampai detik ini kami masih menyandang gelar sebagai kantin sehat dan memiliki bintang 1 keamanan pangan. Ini kantin kami ya, Bapak dan Ibu, sedikit gambaran sedikit ya. Kelihatannya kantin, ternyata kantin itu sangat sekali bermanfaat sebagai media pembelajaran bagaimana kita melatih para siswa kita untuk berempati, melayani orang lain, ya, kemudian tentunya dengan penuh kasih sayang dan dia berempati bagaimana seandainya dia menjadi seorang yang melayani tadi, gitu. Contohnya tadi dia membersihkan piring bekas temannya dan sebagainya, ya Bapak dan Ibu. Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil mungkin ada tanya jawab ya karena waktu juga sangat terbatas. Terima kasih untuk sementara saya kembalikan kepada Coach Intan.